Selamat malam Pak Lutfi dan teman-teman. Kami dari kelompok 6 dari kelas 12 IPA 3 akan mempresentasikan tentang Marsina. Perkenalkan, nama saya Brian Setiawan, absen 6. Nama saya Ahmad Rizkul, absen 2. Nama saya Muhammad Darsiza, absen 18. Nama saya Prima Paswalkaf, absen 25. Nama saya Regan, absen 27. Dan untuk Victor, dia lagi berhalangan hadir. Jadi mari kita mulai. Untuk kelompok 6, kami akan mempresentasikan tentang Marsinah dan dari latar belakang. Yang pertama itu profil atau latar belakang dari Marsinah. Next, Bray. Marsinah lahir di Ngelundo 10 April 1969 dan meninggal 8 Mei 1993 pada umur 24 tahun. Ia adalah seorang aktivis dan buruh pabrik zaman pemerintahan Orde Baru, bekerja pada PT Catur Putra Surya atau CPS Porong Sidoarjo, Jawa Timur. Anak kedua dari 3 bersaudara ini merupakan buah kasih antara Sumini dan Mastin. Sejak usia 3 tahun, Marsinah telah ditinggal mati oleh ibunya. Bayi Marsinah diasuh oleh neneknya yang tinggal bersama bibinya di Desa Ngelundo, Nganjuk, Jawa Timur. Jalan hidupnya menjadi lain ketika ia terpaksa harus menerima kenyataan bahwa ia tidak punya cukup biaya untuk melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Kondisi keluarga yang miskin membuat Marsinah meninggalkan desanya, sebuah langkah hidup yang sulit terelakkan. Ujungnya adalah tidak ada pilihan lagi selain pergi ke kota. Maka ia berusaha mengirimkan sejumlah lamaran ke berbagai perusahaan di Surabaya, Mojokerto, dan Gresik. Akhirnya ia diterima di pabrik sepatu bata di Surabaya tahun 1989 dan memulai kehidupannya sebagai buruh. Setahun kemudian ia pindah ke pabrik Arloji 4 Putra Surya di Rungkut Industri sebelum akhirnya ia pindah mengikuti perusahaan tersebut yang membuka cabang di Siring, Porong Sidoarjo. Marsinah adalah generasi pertama dari keluarganya yang menjadi buruh pabrik. Awal tahun 93, Gubernur KDHTK 1 Jawa Timur mengeluarkan surat edaran nomor 50 tahun 92 yang berisi himbauan kepada pengusaha agar menaikkan kesejahteraan karyawannya dengan memberikan kenaikan gaji sebesar 20% gaji pokok. Himbauan tersebut tentunya disambut dengan senang hati oleh karyawan, namun di sisi pengusaha berarti tambahannya beban pengeluaran perusahaan. Pada pertengahan April 93, karyawan PT Catur Putra Surya Porong membahas surat edaran tersebut dengan resah. Akhirnya karyawan PT CPS memutuskan untuk unjuk rasa tanggal 3 dan 4 Mei tahun 93 menuntut kenaikan upah dari Rp1.700 menjadi Rp2.250. Jalan cerita Marsinah. Pada tanggal 2 Mei 1993 di Tanggulangin, Sidoarjo, Marsinah adalah salah seorang karyawan PT Catur Putra Surya yang aktif dalam aksi unjuk rasa buruh. Keterlibatan Marsinah dalam aksi unjuk rasa tersebut antara lain terlibat dalam rapat yang membahas rencana unjuk rasa. Pada tanggal 3 Mei 1993, pemerintahan RIS memperkuat pertahanan Kota Bandung mengirimkan bala bantuan polisi dari Jawa Tengah dan Jawa Timur yang ketika itu sedang berada di Jakarta. Pada saat itu juga TNI
mengkonsolidasi kekuatannya. Lalu pada tanggal 4 Mei 1993, para buruh mogok total. Mereka mengajukan 12 tuntutan, masuk perusahaan harus menaikkan upah pokok dari 1.700 rupiah per hari menjadi 2.250 rupiah. Tunjangan tetap 550 rupiah per hari. Mereka perjuangkan dan bisa diterima, termasuk oleh buruh yang absen. Pada tanggal 5 Mei, Marsina masih aktif bersama rekan-rekannya dalam kegiatan unjuk rasa dan perundingan. Marsina menjadi salah satu dari 15 orang perwakilan karyawannya yang melakukan perundingan dengan pihak perusahaan. Tanpa Marsina, 13 buruh yang dianggap menghasut unjuk rasa digiring ke Komando Distrik Militer atau Kodim Sidoarjo. Di tempat itu, mereka dipaksa mengundurkan diri dari CPS. Mereka dituduh telah menggelar rapat gelap dan mencegah karyawan masuk kerja. Marsina bahkan sempat mendatangi Kodim Sidoarjo untuk menanyakan keberadaan rekan-rekannya yang sebelum dipanggil pihak Kodim. Setelah itu, sekitar 10 malam, Marsina lenyap. 6-7 Mei 1993, keberadaan Marsina ini tidak diketahui atau hilang. Lalu pada tanggal 8 Mei 1993, Marsina ditemukan sudah tak bernyawa di sebuah gubuk pematang sawah di Desa Jagong, Nganjuk. Jenazahnya di visum Rumah Sakit Umum Daerah Nganjuk pimpinan Dr. Deki Wibowo. Selanjutnya ada respon pemerintah. Respon pemerintah melakukan proses penyidikan. Tanggal 30 September 1993 telah dibentuk tim terpadu Bakorstan Nasda Jatim untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus pembunuhan Marsina. Sebagai penanggung jawab tim terpadu adalah Kapolda Jatim dan Satgas Kadit Reserse Polda Jatim dan beranggotakan penyidik atau penyelidik Polda Jatim serta Denintel Brawijaya. 8 petinggi PT CPS pun ditangkap secara diam-diam dan tanpa prosedur resmi, termasuk Mutiari selaku kepala personalia PT CPS dan satu-satunya perempuan yang ditangkap, mengalami siksaan fisik maupun mental selama diinterogasi di sebuah tempat yang kemudian diketahui sebagai Kodam 5 Brawijaya. Setiap orang yang diinterogasi dipaksa mengaku telah membuat skenario dan menggelar rapat untuk membunuh Marsina. Pemilik PT CPS, Yudi Susanto, juga termasuk salah satu yang ditangkap. Baru 18 hari kemudian, akhirnya diketahui mereka sudah mendekam di tahanan Polda Jatim dengan tuduhan terlibat pembunuhan Marsina. Pengacara Yudi Susanto Trimuljade Suryadi mengungkap adanya rekayasa oknum aparat Kodim untuk mencari kambing hitam pembunuh Marsina. Secara resmi, tim terpadu telah menangkap dan memeriksa 10 orang yang diduga terlibat pembunuhan terhadap Marsina. Salah seorang dari 10 orang yang diduga terlibat pembunuhan tersebut adalah anggota TNI. Hasil penyelidikan polisi ketika menyebutkan Suprapto bekerja di bagian kontrol CPS, menjemput Marsina dengan motornya di dekat rumah kos Marsina. Dia dibawa ke pabrik, lalu dibawa lagi dengan Suzuki Carry putih ke rumah Yudi Susanto di Jalan Puspita, Surabaya. Setelah 3 hari Marsina disekap, Suwono, Satpam CPS, mengeksekusinya. Di pengadilan, Yudi Susanto divonis 17 tahun penjara, sedangkan sejumlah stafnya yang lain itu dihukum berkisar 4 hingga 12 tahun. Namun mereka naik banding ke pengadilan tinggi dan Yudi Susanto dinyatakan bebas. Dalam proses selanjutnya, pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung Republik Indonesia membebaskan para terdakwa dari segala dakwaan atau bebas murni. Putusan Mahkamah Agung RI tersebut setidaknya telah menimbulkan ketidakpuasan sejumlah pihak, sehingga muncul tuduhan bahwa penyelidikan kasus ini adalah direkayasa. Selanjutnya ada dampak peristiwa. Dampak yang pertama itu adalah hukum dapat dibeli oleh penguasa. Dampak yang kedua adalah banyak terjadi rekayasa pembunuhan mengenai penyebab kematian Marsina dan banyak pihak yang mengecam kasus tersebut. Dampak yang ketiga adalah kasus pembunuhan ini tenggelam selama 20 tahun lebih yang entah pergi kemana pembunuh tersebut. Pengakuan saksi. Di awal-awal persidangan, Yudi Astono, Surapto, Budi Wuryanto, Suwono, Hidayat, dan AS Prayogi menyatakan Yudi Susanto memimpin rapat rencana pembunuhan Marsina pada 5 Mei. Rapat itu, kata mereka, juga diikuti Karsono dan Mutiari. Pengakuan para terdakwa ini sempat membuat jaksa penuntut umum Bukhari kala itu berang.
Ia bahkan mengajukan permohonan kepada majelis hakim agar Yudi Susanto dan Karsono Wongso disidik karena memberi keterangan palsu di bawah sumpah. Namun, yang terungkap kemudian lebih mengerikan. Pengakuan para terdakwa semakin membuktikan kalau kasus ini masuk ke pengadilan dengan proses yang janggal. Terdakwa Suwono dalam persidangan di PN Surabaya pada Kamis 17 Februari tahun 94 menceritakan siksaan fisik dan mental yang dialami 9 orang terdakwa kasus Marsina. Di depan majelis hakim, Suwono membuka baju dan menunjukkan beberapa bekas luka di tubuhnya. Bekas-bekas luka itu, kata Suwono kepada majelis hakim, merupakan bekas penyiksaan saat ia diculik, disekap, disiksa, dan dipaksa menandatangani BAP. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.